Oi, kembali lagi. Another vlog, another day. Coba diceritain gimana pengalamannya pulang dari Philippines. Habis dari Filipina sih seru ya. Tak bener ya, kayak experience baru. Iya bener. Ya, Terus kita juga baru pertama kali kan liburan bareng sama temen ke luar negeri. Maksudnya beside Taiwan ya. Kalau misalnya saya ke Taiwan kan kita tujuannya emang sekolah kan awalnya. Terus habis itu tiba-tiba ada kesempatan buat ke luar negeri lagi sama temen tapi di negara yang berbeda yang kita nggak pernah kunjungi. Jadi kayak super excited. Even itu cuma 3 hari gitu. betul. Berhenti sini sih. Jadi sebenarnya cerita sedikit Hmm. asal muasal kita ke Filipina soalnya sebenarnya kita mau ke Genting kan rencana. Jadi for Nah, your information, Genting itu bagian terselatannya Taiwan. Jadi kalau misalnya sana kita lihat pulau Taiwan paling bawah sekali itu ada yang namanya daerah yang namanya Genting. Di sana tuh kayak luar kayak wisatanya tuh kayak laut-laut gitu lah. Kalau misalnya sana yang kalian kepo, lihat cari ya. sendiri aja juga. Jadi kayak Taiwan kan Taichung, Tainan, Kaohsiung, Bingtung, terus baru Genting paling bawah. Nah, kita rencana mau ke situ. Nah, cuma si James dia ngitung-ngitung, kita ngitung-ngitung dulu sih kayak harus kayak transportasi dan kawan-kawan itu habis sekitar 10.000 NT. Nah, terus si James ini nyeletuk kok harganya sama kayak ke Filipina. Habis kayak tiket pesawat 4.000-an, terus tempat penginapan ya sekitar berapa? 1.000-an 1.500, 1.500. satu orang itu. Terus sisanya kan buat belanja makan sehari-hari. Terus anak-anak pada apa ya tertarik ya Iya, ke Filipina soalnya jadi kan new experience, tempat baru, bareng terus sama teman-teman. terus pikir kita kan juga Filipina luar negeri Genting cuma Taiwan jadi kayak ya Iya. kayak liburan ke luar negeri kayak lebih seru gitu. Itu beli tiket tuh beneran 2 minggu sebelumnya kita berangkat. Nah, itu 2 minggu tadi. 2 minggu, beneran 2 minggu. Jadi kayak kita berangkat tuh tanggal 27 sampai 29. Terus habis itu kita tuh sebenarnya planningnya tuh udah sebulan sebelumnya paling. Cuma kita beneran baru beli tiket tuh 2 minggu sebelumnya. Jadi tanggal berapa ya? Tanggal Belasan kok ya. 16 tuh baru beli tiket beneran. Soalnya emang yang supaya kita gampang istilahnya James itu menawarkan diri buat beli semuanya dulu, kita tinggal transfer ke dia gitu. Thank you Nah, James. thank you James. Terus setelah tiket pesawat Airbnb selesai, Tamara bikin itinerary. Ya, dan sebelumnya teman-teman udah memang aku sama Tamara ngelis semua terus Tamara tinggal nyusun jam-jam. Iya benar. Terus habis itu aku tinggal share ke grup dan mereka ngasih istilahnya ngasih suggestion yang lain kalau misalnya kita mau kemana-mana gitu loh. Soalnya kita thankfully juga ada Jojo kan. Jojo tuh udah pernah ke Filipina. Jadi kayak ya kita nggak completely clueless lah pas kesana gitu. Soalnya Jojo udah tahu gitu dan kita harus kemana dia itu ya tahu gitu. Tapi gak kerasa ya 3 hari 2 Iya. malam gak kerasa sih cepet. Sumpah, sebenarnya tuh kalau misalnya dipikir-pikir gak masuk akal sih. Semua orang tuh ya kalau Pada misalnya dengar heran-heran. kita ke sana 3 hari tuh kayak, hah? Kalian ke Filipina 3 hari? Ngapain? Kapan? Kayak semua orang tuh heran gitu. Karena cuma 3 hari ke luar negeri itu kayak gak make sense gitu. Ya belum untuk Oke kita lah. kayak 3 hari 2 malam ya cukup lah soalnya cuma Manila. Terus habis itu pas kita ke Manila itu beneran kayak pas deket-deket itu tuh deket banyak typhoon gitu loh. Soalnya kan itu kan bulan 10-an tuh. Oh iya typhoon. Terus, wah itu panik gue. Iya, Tapi iya. thank God Mhm. semuanya lancar, perjalanan lancar, kita sampai ke Filipina juga tepat waktu. Jadi ya thank God lah. Terus Iya. kayak kita juga bisa mencoba banyak sekali makanan-makanan yang lumayan unik ya istilahnya. Sangat nggak familiar sama lidahnya kita lah. Istilahnya kan kita dari Indo kan. Terus habis itu kita lumayan familiar sama makanan-makanan lain kayak Vietnam, Thailand, terus habis itu Malaysia. Itu semua makanan yang masih close related sama bumbu-bumbu Indonesia gitu loh. Iya. Tapi pas sampai ke Philippines, kayak literally semua makanan yang kita coba tuh gak ada yang kita tahu. Di pertama itu nyampe langsung breakfast Jollibee. Bener. Nah itu Jollibee menurut kita terlalu asin ya. Nah itu Itu aneh banget. aneh terlalu asin. Iya. Dan kan kita mesen ayam yang ada yang pedes ada yang nggak pedes. Iya. Terus mesen pasta juga. Pasta ya spaghetti bolognese gitu. Nah tapi yang paling meninggalkan kesan kuatnya ya ayam gorengnya sih terlalu asin menurut kita.
Apalagi kata yang pedes kan, kata yang pedes lebih asin. Iya. Iya, dan aku kan sempet cerita ke temanku yang anak Filipin di kantor. Nah, dia memang cerita kayak, kamu makan ayamnya pas dingin atau panas? Dingin. Oh ya, itu mungkin alasannya. Soalnya kalau memang ayamnya dingin, dia memang somehow lebih asin gitu. Jadi kayak, ya mungkin gak pas kita makan ayamnya pas lagi dingin ya ayamnya. Terus menurut kita pasta juga kurang pas ya di lidah kita. Ya udah, hari pertama makan Jollibee, terus siang kita makan Manam. To be honest, Makanan Manam Filipin. bener-bener lumayan sangat-sangat berkesan, Berkesan, sih buat bener. aku. Soalnya apa ya, modelnya kelihatannya tuh familiar sebenarnya. Kalau misalnya kalian lihat makanannya secara sekilas, oh ya kayak kamu bisa nebak gitu makanannya bakal rasanya kayak gimana gitu. Tapi Ini pas nggak udah ketebak. masuk mulut Beda. beda semua. Jadi kayak wah luar biasa. Nanti kalau misalnya kalian kepo, lihat aja video yang sebelumnya. Iya. Kayak kita kan pesen sisik, terus adobo, palabok. Apa lagi? Itu kaki babi ya. Palabok terus habis itu ada pork knuckles satu. Pork knuckles, terus Iya. sama sinigang, Sinigang. Itu sama garlic rice. favoritmu yang mana? Favorit tetap palabok sih. Palabok ya. Palabok sama adobo. Kalau Sisik. misalnya seandainya aku kayak paling favorit sisik sama palabok. Sisik, palabok. Soalnya sisiknya dia tuh crispy, nggak tahu aneh gitu. Kayak maksudnya sebenarnya kalau misalnya dipikir makanannya tuh lumayan Nggak unfamiliar. biasa kita makan. Iya, Kayak pork jowl. Pork Sisik jowl itu kan, pork jowl, jadi kayak bagian kepalanya babi. babi gitu. Tapi memang unik ya kayak Manam. Kayak kita banding ke hari ketiga sama Ricos, sisiknya kan agak beda Iya. dimasaknya. Jadi kalau misalnya saya orang-orang tuh sebelum kita makan Manam, kita udah dibilangin beberapa orang kalau misalnya saya Manam itu memang bukan authentic Philippines, tapi mereka udah lumayan fusion. Jadi kayak fusion itu dalam artian mereka udah punya cara sendiri buat masak makanan Punya resepnya Philippines gitu. Iya. Tapi kalau kamu perhatiin di menu itu saja nih mereka ada ngebagi. Ada yang Inggris, ada yang klasik. Oh. Kita kayak mesennya yang twist memang nih, kalau nggak salah. Soalnya kita mikirnya kayak ya wes mumpung sekali ya. Ya wes Iya. kayak apalagi kita juga nggak punya pembanding apa, jadi kayak random aja gitu pilih. Iya, dan apalagi yang sinigang itu uniknya kan dia makanan berkuah. Nah, tapi kuahnya itu dibuat dari watermelon. Iya. Nah, itu kayak unik. Tapi kamu suka ya? Suka. Soalnya kalau misalnya aku kurang cocok gitu. Soalnya tuh kayak bener-bener asem banget, asem, Iya. lebih asem daripada sayur asem kan. Ekspektasiku kalau misalnya dari watermelon manis gitu kan. Iya. Ini dominannya lebih ke asem gitu. Jadi kayak nggak familiar buat aku dan Bener. buat aku terlalu asem gitu. Iya, terus sinigang. Terus palabok sih. Palabok sih enak sih, asin, banyak garlic gitu kan. Mm-mm. Tapi juga nggak bisa dijelasin rasanya apa ya, kayak asin, ada rempah-rempah. Nggak tahu, ada asamnya sih lebih dasarnya. Dia tuh kayak modelannya mie tapi disiram pakai Kayak kuah apa ya itu ya? Nggak Atau tahu, kuah apa? kare apa kuah apa nggak ngerti. Soalnya kayak ya asem aja gitu, oren gitu warnanya. Terus adobo itu wah asin. Wah, itu, Adobo apa garlicnya wah. wah itu ya. drill makan garlic dapat topping babi sih, bukan Babi itu- ayam. Oh iya, babi sama ayam. Babi sama ayam. Benar. Terus after that kita tunggu kita masuk ke Airbnb. Ya, itu istirahat lah. Airbnb-nya gimana menurutmu? Itu salah satu Airbnb yang kita temuin di dia sih sebenarnya yang pertama kali ketemu di Airbnb. Terus Iya. kayak dia tuh ngitung-ngitung dari jumlah orang dan lain-lain, rasa kayak ini cukup deh. Terus main gitu lokasinya juga lumayan oke gitu. Di BGC. Iya. Istirahat terus malam sempat ke Grand. Ya dilihat di video itu kan nanti ada ke Venice Grand Canal dan kawan-kawan. Nah, itu malam kita makan shake-shake. Iya. Dan uniknya di shake-shake Filipina itu ada, Jojo bilang kan udah dikasih tahu dari awal. Shake-shake Filipina itu ada ube. Signature menunya. Signature mereka, menu minumannya khusus itu ada Philippines. milkshake ube ya. Iya, jadi kalau misalnya di Philippines tuh ada dua hal bahan baku yang lumayan terkenal. Pertama mangga, kedua itu ube. Kalau misalnya kalian nggak tahu ube itu ube ungu gitu, sweet potato tapi yang warna ungu. Nah itu lumayan banyak di Philippines. Jadi hampir semua dessert, hampir semua makanan tuh mostly isinya ube. Kayak es krim, terus habis gitu. Iya, ketinggalan dari pertama kan Manam ada halo-halo. Iya benar, kita coba juga Iya. kalau itu ada ube-nya juga. Itu enak banget. Itu kayak es campur Filipin lah Iya, ya. jadi anggapannya. isinya mostly kayak santan, kacang-kacangan, terus dikasih topping es krim ube. Itu enak banget sih. Wah, itu gila. Jadi kan kolang kalingnya juga kan ya, merah-merah itu Iya ada. benar. It's not kolang kaling. Beda. Itu kayak mutiara, hongkwe. Oh. Itu kayak hongkwe gitu kalau misalnya kalian tahu. Iya, terus habis itu kita coba nyoba mango smoothies.
yang dicampur sama pomelo juga. Itu agak kurang. Tapi aku suka. Suka. Soalnya dia ada pahitnya dari Oh, pomelo, ada pomelo ya. Jadi buat aku nggak terlalu manis gitu. Nah, kita tuh makan Shake Shack dari beli 1 bagi 8 orang. Beli Shake Shack burger klasik 1 sama ube Iya milkshake. benar, ube milkshake yang enak banget. Itu enak sih. itu adalah makanan termanis yang tak coba di Filipina, tapi paling enak. Enak sih itu. Enak banget. Dan burgernya tetap menurutku paling enak sih burger Shake Shack ya. Bener. Di Kita antara mau burger-burger coba lain. burger manapun juga paling enak Shake Shack so far. Karena dagingnya tuh juicy guys. Jadi kalau misalnya kalian ke negara apapun, kalau misalnya kalian ketemu Shake Shack, beli aja. Soalnya kita udah coba di beberapa negara. Kayak aku juga pernah waktu itu coba di Singapura. Zara waktu itu coba di Jepang. ya itu harga rasanya konsisten gitu. Daging juicy, bannya padat tapi nggak atos. Ada lagi mau dicetak nggak dari pertama? Cagi. Cagi ya, enak sih cagi. Gila. Itu ada milk tea terwangi dan terenak yang pernah tak minum. Kayak maksudnya kita tuh tinggal di Taiwan, di mana orang-orang tuh selalu menggadang-gadangkan kalau misalnya seandainya milk tea-nya Taiwan tuh adalah yang terbaik. Tapi buat kita setelah kita nyoba semua milk tea, ya mostly nggak semua lah, tapi paling nggak semua yang kayak menurut orang itu paling the best itu, Ya. tetap paling enak cagi. Dan ini first time kita nyoba cagi. Iya, jadi kayak oh my god sedih banget cagi gak ada di Taiwan. Makanya pas di Filipina ada cagi, ya disempetin lah nyoba. Apalagi kan itu tuh pas di mall Venice Grand Canal kan, jadi Iya. worth to try kan. Iya. Kita pesen apa cagi kemarin ya? Kalau cagi kemarin kita pesan jasmine milk tea. Itu lumayan signature-nya cagi sih. Jadi menurut aku cagi itu salah satu pelopor yang ngeluarin jasmine milk tea. Jadi sejak saat dia ngeluarin banyak vendor-vendor atau banyak Tiru-tiru ya. brand-brand lain yang mirip banget sama cagi gitu. So information cagi itu merek China. Jadi kayaknya nggak bakal ada buka di Taiwan near in the future. Dan sebenarnya hari pertama itu kita mau ke filling station kan. Iya. Hari itu Jadi sebenarnya. kita udah mampir ke daerah filling station sebenarnya. Jadi filling station tuh for information tuh salah satu 24 hour bars yang lumayan American classic gitu. Jadi kalau misalnya seandainya kalian suka lihat film-film retro yang banyak apa namanya jukebox, terus habis gitu kayak cowboy, terus habis itu kayak superhero sing lumayan warna-warni, terus kayak apa ya, kayak tempat-tempat yang inspirasi dari komik-komik Marvel. Marvel Yaitu- atau DC? Iya, Marvel atau DC itu lumayan related sama itu gitu. Tapi ketika kita sampai situ, karena itu malam minggu ya, Malam minggu. Ya. malam minggu, jadi itu antriannya parah. Terus habis itu kita udah terlalu malam ke sana, jadi di sana itu benar-benar full orang. Terus habis itu kita tuh waiting list panjang banget. Dan mostly tuh yang datang ke sana tuh Grup-grup the gitu. whole group gitu. Jadi kayak itu tuh barnya 3 lantai. Di lantai 1 tuh cuma orang nunggu doang. Dan kita tuh kayak masih nunggu kayak 7-8 grup. Ya. Iya. Dan kita pun berdelapan, Wah. orang-orang juga berdelapan, Iya. bersembilan. Jadi Gila. wah gila banget, itu benar-benar crowded parah. Dan itu kan kita datang jam 10 loh ya. Iya, terus itu tuh kita kaget banget karena di sana tuh kalau misalnya seandainya kalian tahu di Surabaya itu dulu sempat ada jalan Doli. Nah, ini itu sama kayak gitu. Ini kayak sama jalan Doli gitu sih. Literally isinya bar. Terus habis itu di sekitar jalan situ bener-bener banyak PSK yang nawarin diri kayak oh kamu masuk kamar nggak, oh kamu mau masuk nggak sama aku. Jadi kayak cowok-cowok sih nggak ada pasangan tuh bener-bener ditarik-tarik sama mereka gitu. Kayak aku sama Michelle bener-bener kayak super kaget gitu kayak oh my god, kayak bener-bener orang-orang di sana tuh cewek-ceweknya tuh bener-bener pakai baju minim terus habis itu narikin cowok-cowok yang kelihatannya sendiri gitu kan. Tapi itu kan kita ngeliat dari Grab, kita nggak ngalamin, cuma kita lihat dari kita Grab. nggak ngalamin untungnya karena itu kayak di seberang jalan tempat kita turun gitu. Jadi kayak karena kita directly turun di depan barnya, restonya, jadi kayak kita tuh nggak experience hal-hal kayak gitu. Terus nggak 10 jam 10. Terus kayak kita nunggu kelamaan, kayak nunggu 30 menit ada itu. Terus kita udah Terus kita nggak, sampai. kita lihat waiting list masih kayak ada 6, 8, 7 grup. Udah kita nggak kuat, kita akhirnya balik. Nah makanya di video kan ini aku lagi ngedit. Itu memang langsung nggak ada video ke filling station itu. Jadi habis dari Shake Shack, BGC, itu langsung loncat ke McD. McD malam. Ya Nas ya, McD for me personally McD is better than Jollibee. Ya. Soalnya mungkin alasan pertama karena makanannya nggak terlalu asin, dan kedua dia lebih close related sama lidahnya kita. Jadi kayak pas makan McD itu kok enak gitu. Dan di sana tuh ada ayam goreng, dan di sana tuh ada shaker fries-nya.
kalian harus coba, paling nggak sih ngerasa keju tuh enak banget, ya kan? Cheddar fries itu enak banget. Hari pertama ya kan. Itu terus ya kita makan McD sambil mengakhiri hari dengan nonton Gigi Seven. Itu sih juga Capek sih. itu sampai banget sih hari pertama, terus hari kedua akhirnya kita di Hari kedua ganti ini. Oke.